Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratno Anindita Anggraini dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jember, Kampus 2 Bondowoso, akan membawakan materi tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode inquiry sosial. Apa sih yang dimaksud dengan metode inquiry sosial? Metode inquiry sosial adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Metode ini sangat bermanfaat untuk membantu mengembangkan siswa pada tanggung jawabnya. Metode ini berorientasi pada proses belajar peserta didik untuk mencari, mendapatkan sesuatu dengan usahanya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan yang ada di dalam metode inquiry sosial. Di dalam metode inquiry sosial ini terdapat 6 tahap. Yang pertama itu menemukan suatu masalah. Jadi setelah kita menemukan suatu masalah, di situ kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai titik awal kita melakukan penyelidikan. Yang kedua, mengembangkan hipotesis untuk memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan hipotesis. Yang keempat, mengeksplorasi hipotesis ke dalam asumsi, implikasi, dan juga validitas. Lalu yang kelima, mengumpulkan fakta dan bukti yang mendukung hipotesis. Dan yang terakhir yaitu bentuk solusi dari suatu masalah. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode inquiry sosial. Tentunya di dalam metode inquiry sosial memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, dapat membangkitkan potensi intelektual yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mempelajari bagaimana mengolah informasi yang telah ia dapatkan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa peserta didik itu dituntut untuk mencari dan mendapatkan segala sesuatu dengan usahanya sendiri. Lalu yang ketiga ada ingatan peserta didik akan bertahan lama. Selain memiliki kelebihan, tentunya metode inquiry sosial juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik mengalami kesulitan dalam mengontrol kegiatan dan juga keberhasilan peserta didik. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran itu membutuhkan waktu yang terlalu panjang karena pembelajaran itu terbentur dengan kebiasaan belajar atau gaya belajar oleh masing-masing peserta didik. Terus selanjutnya itu ada ketentuan keberhasilan proses belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang model studi etnik. Apa sih yang dimaksud dengan model studi etnik? Model studi etnik adalah model pembelajaran yang menekankan tentang keberagaman budaya yang dimiliki oleh suatu negara. Selain itu juga mempelajari tentang hak asasi manusia dan juga sikap-sikap kemanusiaan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi mengajar model studi etnik. Jadi di dalam strategi mengajar model studi etnik ini terdapat 2 model pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran kooperatif atau kerjasama. Jadi di sini di saat pembelajaran berlangsung, peserta didik belajar bersama berkelompok-kelompok. Jadi di sana mereka akan saling membantu satu sama lain. Manfaat dari model pembelajaran kooperatif yaitu melatih peserta didik untuk saling menghargai perbedaan pendapat yang dengan teman yang berbeda latar belakang. Selanjutnya model pembelajaran yang kedua adalah model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS. Jika kita menggunakan model pembelajaran ini, hendaknya kita menciptakan
suasana kelas yang demokratis dengan tujuan untuk melatih peserta didik agar mampu mengembangkan potensi, baik potensi personal, sosial, dan juga kemampuan bertindak sebagai warga negara. Pengajaran etnik ini merupakan suatu strategi pengajaran yang menyadari adanya keberagaman etnik dan juga bahasa. Masyarakat harus menyadari adanya keberagaman etnik dan ikut serta berpartisipasi aktif menerima dan juga menjaga kondisi etnik. Tujuan dari pembelajaran studi etnik ini yaitu yang pertama tentunya untuk membantu siswa dalam mengembangkan sikap toleransi. Lalu yang kedua, mengakui dan menghargai adanya kemajemukan di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.